Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbani Saada. Saya dari kelas 1B S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit syirik zaman modern. Pembahasannya meliputi A. Pengertiannya, B. Bentuk-bentuknya, C. Cara menanggulanginya, D. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia. A. Pengertian syirik modern. Syirik, sebagaimana yang telah kita ketahui, adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal rububiyah atau uluhiyahnya. Atau dengan kata lain, syirik adalah menyekutukan Allah. Sedangkan modern adalah masa di mana kita berada saat ini, dengan berbagai kemajuan di segala bidang. Perbuatan syirik tidak hanya terjadi di masa lalu, di mana belum adanya teknologi seperti sekarang ini. Namun, di zaman serba canggih seperti sekarang pun masih terjadi perbuatan syirik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran bahwa perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 48. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. B. Bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Menganggap yang menyembuhkan penyakit adalah dokter, tabib, atau obat yang diminum. Padahal dokter, tabib, atau obat hanyalah wasilah atau sarana yang mempersekutukan Allah. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Dijelaskan dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 80. Menganggap tubuh tetap sehat dan bugar karena pola makan yang seimbang atau olahraga yang teratur, sedangkan hakikatnya yang memberikan kesehatan adalah Allah. Jabatan yang diperoleh karena kepintaran, kedekatan, atau kewibawaan memanfaatkan bantuan orang lain. Jabatan diperoleh karena atas kehendak Allah. Panen melimpah karena keprofesionalannya mengolah tanah pertanian. Yang menumbuhkan tanaman adalah Allah. Anak-anak yang pintar karena gizi yang diberikan memenuhi standar gizi yang ditentukan. Allah Maha Kuasa mencerdaskan seseorang. Ia bisa sampai ke tujuannya tepat waktu. Karena kepintarannya menyetir kendaraan, jika Allah tidak berkehendak, maka sepintar apapun kita menyetir, tidak akan sampai ke tujuan. Mempertumbuhkan undang-undang buatan manusia atau syirik undang-undang dengan mengesampingkan undang-undang Allah. Selanjutnya, C. Cara menanggulangi syirik di zaman modern. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik, antara lain dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah, yaitu Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahaminya. Dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama, yaitu Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dijelaskan menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama. Dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. Terbiasa dengan kerja keras dan berdoa pada Allah setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita berbuat dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan
dengan melakukan cara-cara melanggar syariat seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan sebagainya. Meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucap kalimat la haula wala quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, menyucikan dan mengesakannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir atau mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hadis riwayat Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap keridhaan Allah semata. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pasti akan mendapat pahala di akhirat. Apapun perbuatan baik yang kita lakukannya, amal perbuatan tersebut sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya D. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Adapun bahaya syirik bagi kehidupan manusia antara lain menghancurkan seluruh amal. Firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Quran surat An-Nisa ayat 48. Pelakuannya diharamkan masuk surga. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkanmu jannah baginya, dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang dolim itu seperti orang-orang dolim itu seorang penolong pun. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Kekal di neraka. Firman Allah Ta'ala, yang sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Quran surat Al-Bayyinah ayat 6. Perkara pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 33 yang artinya, katakanlah, Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-gadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Sulit menerima kebenaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Quran surat Al-Baqarah ayat. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.